saya ngelihat sebenarnya UMKM di Indonesia itu punya potensi. Dari situ saya mikir, ini aja lah kita coba kembangkan. Tadi kan awalnya Mas Kaisang dan GK Hebat ikut berinvestasi di Lestos gitu ya. Nah itu alasannya kenapa sih tertarik untuk berinvestasi, Mas? Yang paling awal tuh yang kita lihat itu foundernya. Kita lihat Mas Nigel sama Mas Aditnya. Mereka itu background pelayaran, juga udah pernah di F&B juga. Kita lihat mereka emang benar-benar founder yang punya kapabilitas untuk menjalankan sebuah bisnis F&B. Itu yang pertama. Kedua, emang kita lihat orangnya kerja keras juga lah. Nah, di satu sisi ternyata produk yang mereka bawa ke kami juga produk bagus lah. Jadi kombinasi antara founder yang hebat sama makanannya juga enak. Itu kenapa alasan GK Hebat investasi di Lestos. Nah ya berarti GK Hebat tadi akselerator ya, Mas ya. Berarti sebenarnya banyak pilihan-pilihan lainnya juga ya selain dari Lestos. Ya sebenarnya banyak banget yang UMKM yang datang ke GK Hebat itu udah mungkin ada puluhan ya, 50 lah. Nah tapi hampir semua emang punya produk yang enak. Cuma dari segi foundernya belum semumpuni Nigel sama Mas Adit. Jadi memang ya tadi kita bicara fundamental berarti Mas ya ketika berinvestasi gitu kan di F&B gitu kan tadi Lestos segala macam itu kan sebenarnya industri F&B ya kita tahu di masa sekarang walaupun fundamental kuat gitu kan itu aja mungkin tidak cukup karena tentunya ada faktor eksternal nih kayak semacam pandemi gitu kan. Nah tapi sekarang kan udah mulai ada vaksin dan lain sebagainya. Nah Mas Kaisang melihat industri F&B ke depannya seperti apa nih Mas? Ya kita lihat pasti jauh lebih cerah lah dibandingkan sekarang. Kita berharap di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini vaksin sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia. 70% masyarakat Indonesia sudah divaksin. Saya rasa ekonomi bakal pulih ya, kita dari situ kan pasti omset juga naik lah. Ya betul sih. Jadi memang yang penting kita udah cek dari sisi fundamental kalau everything di eksternalnya harapannya sih pasti bisa take off bareng-bareng ya. Take off-nya ini bukan take off lagi, ini udah kayak roket kalau. Jadi kalau kita bicara sebenarnya GK Hebat dan B-Share ini sejalan banget gitu kan kolaborasi kita di mana UMKM yang hebat tadi udah dikurasi gitu kan, kemudian masuk ke B-Share. Nah ini sebagai satu langkah ya untuk bisa mungkin kedepannya bisa semakin besar gitu, IPO dan sebagainya gitu ya Mas ya. Nah kalau kita bicara visi nih Mas gitu ya dari sisi GK Hebat sendiri melihat Lestos ini kedepannya akan seperti apa nih Mas? Ya kita satu pengennya Lestos itu buka cabang di seluruh Indonesia karena kita pengen seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati lah Lestos itu apa. Yang kedua yaitu kami berharap juga Lestos harus bisa menginvasi negara lain. Gitu. Jadi jangan hanya di zona nyaman di Indonesia aja, tapi kalau bisa buka di Singapura, di Malaysia, di Thailand, Filipina, itu yang kita harapin sih. Iya betul. Apalagi kita tadi udah lihat kualitasnya oke banget gitu kan, bukan hal yang nggak mungkin kalau memang produk Indonesia bahkan bisa ke sana gitu ya. Karena kita juga pengen ngasih tahu nih loh produk Indonesia itu sebenarnya bisa bersaing di luar juga. Bukan hanya di dalam negeri aja. Setuju. Nah mungkin ya harapannya ini jadi yang perdana nih Mas dengan Lestos, harapannya nanti akan banyak banget nih UKM-UKM yang. Ya benar. Jadi kayak sebagai pilot projectnya lah. Jadi yang lain juga bisa ngikutin. Betul. Istilahnya nanti ya kita berkembang bersama membantu UMKM lah. Oke. Nah yang terakhir nih Mas Kaisang untuk teman-teman dari investor B-Share juga pengen tahu juga apa sih alasannya mereka harus join untuk berpartner dengan Mas Kaisang dan GK Hebat untuk investasi di Lestos Mas? Ya, yang pasti Lestos itu mempunyai founder yang berpengalaman di bidangnya, salah satunya di F&B. Karena mereka berpengalaman di pelayaran juga. Yang kedua, saya harus yakinin produknya dari Lestos itu enak. Karena itu fundamental sebuah F&B ya founder sama makanannya. Betul. Jadi yang penting orang udah suka ya pasti akan lebih tinggal kita scale aja nih Mas ya. Gitu. Ya itu bagusnya sih karena biasanya UMKM kita tahu bahwa
secara produk enak, foundernya oke, tapi jaringannya kurang Mas gitu. Nah mungkin itu perannya GK Hebat ya. GK Hebat yang membantu itu tadi salah satunya kan kita kurasi dulu, ternyata emang kita bisa untuk scale up, bisa untuk Lestos. Yang kedua kita juga bantu di masalah pembukuan supaya mereka bisa rapi ya. Salah satunya bisa masuk ke B-Share kan juga nggak bisa sembarang juga kan sebenarnya betul. Jadi mungkin langkah awal baby stepnya kita lah sebelum nanti kita masuk ke IPO. Oke, siap-siap, amin. Semoga ini jadi langkah pertama kita dan harapannya bisa kedepannya semakin besar lah bersama-sama. Oke, nah thank you banget nih waktunya Mas Kaisang udah ngobrol-ngobrol sama saya dan mampir-mampir nih ke kantornya gitu ya. Next-nya mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di bc.id karena untuk Lestos itu sebentar lagi udah mau full nih Mas Kaisang gitu kan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan ikut berpartner dengan kita di Lestos supaya kita bisa mengembangkan UMKM ini bersama-sama dan ya kita bisa scale bareng-bareng lah. Benar. Oke, thank you. See you teman-teman Bicerian. Mari.